Puji Tuhan, mari bersama kita melihat dalam Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 dan kita akan baca ayat yang ke-17. Firman Tuhan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ya, sampai di situ dulu saudara ya. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Efesus bahwa dengan sebuah ketegasan bahwa mereka tidak boleh hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya. Orang-orang yang tidak mengenal Allah memiliki ciri khas yang khusus, ya. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu memiliki ciri khas yang sangat khusus. Ciri khas mereka yang pertama adalah mereka memiliki pikiran yang sia-sia. Pikiran mereka sia-sia. Nah, saya merenungkan ya. Maksud dari pikiran yang sia-sia itu bagaimana? Ya. Ternyata pikiran yang sia-sia adalah pikiran yang tidak dipegang, ya, pikiran yang tidak dikontrol, pikiran yang tidak dikuasai, ya, oleh firman. Ya. Pikiran yang sia-sia adalah pikiran yang liar, pikiran yang hanya membawa kepuasan bagi kedagingan. Ya, itu yang dimaksudkan dengan pikiran yang sia-sia. Ya. Jadi sekali lagi ya, pikiran yang sia-sia adalah pikiran yang ya tidak dikuasai oleh firman, tidak dikontrol oleh firman. Ya. Pikiran yang sia-sia adalah ya pikiran yang liar. Ya, pikiran yang sia-sia adalah pikiran yang hanya memberi kesenangan kepada daging kita. Ini yang dimaksudkan dengan pikiran yang sia-sia, yang menjadi ciri khas dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan tentu saja saudara, hal ini sangat berbahaya. Ya. Kenapa saya katakan sangat berbahaya? Karena kehidupan manusia itu dipengaruhi oleh cara dia berpikir. Ya. Perenungan-perenungan di dalam pikiran kita itu akan berdampak kuat di dalam kehidupan kita. Ini perlu saudara dan saya perhatikan. Seorang pendeta ya bernama Joyce Meyer menuliskan sebuah buku yang sangat bestseller. Ya, buku ini sangat laku terjual dan orang-orang sangat menyukai dengan buku ini. Buku ini berjudul Pikiran adalah Medan Pertempuran. Ya. Jadi saudara, pikiran ini kita harus kuasai. Pikiran ini harus kita kontrol, khususnya dengan firman Tuhan. Kita tidak boleh membiarkan pikiran kita terlalu liar, terus menerus memikirkan yang menyenangkan kedagingan kita. Ya, maka saya berkata bahwa melatih pikiran itu jauh lebih penting daripada melatih otot. Bahkan pikiran kita harus lebih kuat daripada perasaan kita. Ya, orang yang hidupnya dipimpin oleh pikiran-pikiran yang liar, pikiran-pikiran yang hanya dikuasai oleh keinginan daging, akan mengalami kebinasaan. Ya, dalam hidup ini dia akan mengalami kesusahan. Sulit bagi orang tersebut ya untuk mengalami Tuhan dalam kehidupannya kalau pikirannya terus-menerus dikuasai oleh keinginan-keinginan daging. Ya, maka latih pikiran. Ya, latih pikiran kita. Bagaimana cara kita melatihnya? Dalam Ibrani 4 ayat 12 berkata, sebab firman Allah kuat
dan hidup, dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam, ya, dan sanggup membedakan. Dia menusuk amat dalam sampai memisahkan sumsum, ya kan, dan sanggup ya membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ketika kita saudara-saudara percaya kepada Tuhan, kepada Yesus, maka di dalam diri kita ini akan ada kebenaran baru, nilai-nilai baru, nilai-nilai kerajaan Allah. Yang dimana nilai-nilai kerajaan Allah ini akan berperang melawan nilai-nilai kerajaan kegelapan yang kita adopsi selama kita hidup di dalam dunia, yang kita adopsi selama kita hidup di dalam dosa. Nah, nilai-nilai ini berperang di mana? Berperang di pikiran. Ya. Maka saudara harus menjaga pikiran saudara ini tentu saja dengan firman. Ya, ketika pikiran kita mulai liar, melenceng ke sana kemari untuk memikirkan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita perlu menawan itu. Jangan kita terus menikmati pikiran-pikiran yang negatif, imajinasi-imajinasi yang negatif yang kemudian membawa dampak buruk dalam kehidupan setiap kita. Saya rasanya mengerti, memahami bahwa orang Kristen yang dewasa, ya, bukan diukur dari usia, bukan diukur dari berapa lama dia mengiring Tuhan. Orang Kristen yang dewasa adalah mereka-mereka yang tahu mengontrol pikiran mereka. Amin. Ya, kalau kita lost, kita kalah dalam pikiran, saudara akan kalah dalam kehidupan. Ada begitu banyak orang percaya yang memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk yang sulit untuk dia kalahkan, saudara-saudara, karena dia tidak memiliki semangat juang untuk mengalahkan setiap buah-buah pikiran di dalam kepalanya. Ya, saudara tahu enggak, kebiasaan buruk itu sedemikian kuat dan berakar dalam diri seorang karena pikirannya masih daging, saudara. Ya. Pikirannya dikuasai, ya, oleh yang namanya keinginan daging. Maka kalau kita diserang nih oleh pikiran-pikiran yang negatif, ya, tentang apapun itu, saudara perlu menawan itu, ya. Jangan biarkan pikiran itu kemudian membangun benteng-benteng yang pada akhirnya menolak pengenalan akan Allah. Tidak akan ada orang Kristen yang mengalami pertumbuhan dalam kehidupannya jika dia tidak menangani cara berpikirnya. Ini sangat penting, saudara-saudara, ya. Makanya kenapa bukan tanpa kebetulan kita mengatakan janganlah kamu lupa untuk memperkatakan kitab Taurat, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Dalam kitab Filipi dikatakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya. Karena ini akan sangat membantu, saudara-saudara, sangat membantu kehidupan kita. Ya. Sangat membantu kehidupan kerohanian kita. Kalau kita disiplin dengan pikiran kita, maka hidup akan terasa lebih lunak, lebih mudah. Tapi kalau kita tidak disiplin dengan pikiran kita, ya, maka hidup akan terasa lebih keras. Ya. Kalau kita disiplin, kita keras dengan pikiran, hidup akan lebih lunak. Tapi kalau kita lunak dengan pikiran, hidup akan terasa lebih keras. Ya. Ini adalah sebuah pola kehidupan yang perlu kita mengerti, yang perlu kita pahami, ya, di dalam kehidupan setiap kita. Saya menemukan ternyata, Bapak Ibu, ya, orang-orang yang melakukan kejahatan di dalam hidup mereka telah lebih dulu melakukan kejahatan di dalam pikiran. Di dalam dunia kriminalisme ada yang namanya pembunuhan berencana. Ya kan? Saya baca berita di satu daerah ada seorang pria parubaya yang membunuh seorang anak, ya, yang berusia 2 tahun. Anak ini bermain,
ya, di rumah tetangganya yang merupakan pembunuh. Saudara, dia membunuh anak ini karena dia sakit hati dengan ayah dari anak ini karena pernah menegur dia. Ya, mungkin teguran daripada ayah dari anak kecil ini terlalu menyakitkan begitu, sehingga menimbulkan luka dalam hati, kemudian dia punya ikhtiar untuk membalas. Nah, karena dia mungkin tidak mampu membalas itu kepada ayah dari sang anak, maka sang anak jadi pelampiasan. Anak itu diangkat kemudian dibanting, saudara. Langsung mati di tempat. Nah, sebelum dia melakukan itu, tentu saja kan dia mengolahnya dalam pikiran. Itu berawal dari sakit hati kan? Sakit hati kemudian muncul buah-buah pikiran untuk balas dendam. Sebenarnya ketika buah-buah pikiran itu muncul, dilawan dengan firman. Jangan biarkan pikiran-pikiran itu bersarang. Ya. Kemudian di sana iblis mulai menelurkan ya setiap ide-ide jahat. Maka saudara, anak itu mati. Nah, ketika beberapa hari orang tua cari kan, anak tidak ditemukan. Tiba-tiba bau busuk dari jenazah itu mulai tercium. Maka bayi anak ini diplester, dimasukkan ke dalam dinding, kemudian disemen. Jahat ya. Sampai kemudian perbuatannya diketahui karena ada kerabat keluarga yang melihat perbuatan dari sang pembunuh. Maka itu dilaporkan ke polisi, dia dipenjarakan. Beberapa bulan kemudian, saudara-saudara, orang tua dari pelaku ini yang membunuh ini mati juga. Dibunuh oleh siapa? Dibunuh oleh ayah dari anak yang mati, anak yang disemen ini. Karena dia sakit hati anaknya disemen, dibunuh, ya dia tidak bisa melampiaskan itu kepada pelaku yang sudah masuk penjara, maka dia melampiaskan itu kepada ayah dari sang pelaku, mati. Maka sang ayah pun masuk ke dalam penjara. Saudara, ini adalah pola yang iblis gunakan di dalam pikiran manusia. Ya. Jadi hidup manusia itu dipengaruhi dari cara kita berpikir. Ya. Makanya penting sekali ya, Alkitab mengatakan bertobatlah engkau. Kata bertobat itu arti ubahlah pikiran. Itu dalam bahasa aslinya. Bertobatlah. Ketika murid-murid Yesus menyerukan suara pertobatan. Bertobatlah engkau. Bertobatlah engkau. Arti bertobat adalah ubahlah cara berpikirmu. Ya, ubahlah cara berpikirmu. Maka kita perlu mengubah cara berpikir kita. Jangan sama seperti orang-orang dunia, kata Alkitab ayat yang kita baca. Ya, orang-orang dunia itu memiliki pikiran yang sia-sia, pikiran yang liar, pikiran yang tidak dikontrol oleh firman Tuhan. Ya, pikiran yang hanya menyenangkan daging, saudara. Itu perlu dibabat habis. Ya, tidak boleh, saudara-saudara, ada pikiran-pikiran yang seperti itu di dalam benak kita. Ya, ketika engkau mengalami sakit hati akibat perbuatan orang lain, ya, jangan kemudian engkau memikirkan hal-hal yang jahat di dalam pikiranmu. Ada amin? Hati-hati loh, saudara. Ada saatnya pikiran itu bisa dikontrol oleh kita. Tapi kalau kita terus-menerus membiarkan pikiran jahat itu memainkan perannya, maka pikiran itu lama-kelamaan yang akan mengontrol kita. Sehingga kita tidak punya kekuatan, tidak punya daya, saudara-saudara, untuk mengalahkan pikiran-pikiran yang jahat tersebut. Semua kejahatan yang dilakukan dalam kehidupan itu berawal dari pikiran yang jahat. Ya. Maka penting bagi kita untuk bertekad mengalahkan setiap pikiran-pikiran jahat di dalam benak setiap kita. Di Alkitab banyak contohnya loh, ya. Saudara, Kain yang membunuh adiknya telah lebih dulu mengolah pembunuhan itu dalam pikirannya. Karena Alkitab mengatakan dia mengajak adiknya pergi ke padang kan. Berarti dia kelola dalam pikirannya. Dia tahu di mana dia akan membunuh adiknya, ya. Dia membawa adiknya ke padang dan dia sudah merencanakan semuanya itu. Alkitab mengatakan dia memukul adiknya dari belakang. Berarti itu pembunuhan berencana yang dikelola di dalam pikirannya. Jadi sekali lagi pikiran ini medan pertempuran ya, yang harus kita menangkan. Kalau saudara ingin menang dalam hidup, saudara harus menang dalam pikiran ya. Kalau saudara keras dengan pikiranmu, hidup akan terasa lebih lunak. Tapi kalau engkau lunak dengan pikiranmu, maka hidup akan terasa lebih keras. Ya. Pada saat kita mulai memikirkan firman Tuhan, saudara-saudara, itu memang bertolak belakang dengan sifat alami kita. Ya.
Itu tidak memberi makan daging kita. Rasanya tidak enak. Tapi kedisiplinan dalam merenungkan firman akan membawa kemenangan, ya, bagi setiap orang yang melakukannya. Ayat 18 saya baca ya. Dan pengertian yang gelap. Jadi orang yang jauh dari Tuhan, yang tidak mengenal Allah, adalah mereka yang memiliki pikiran yang sia-sia. 18. Dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Nah, jadi selain punya pikiran yang sia-sia, ternyata orang yang tidak mengenal Allah punya pengertian yang gelap. Kenapa dikatakan punya pengertian yang gelap? Karena kebodohan dan kedegilan hati mereka. Kita disebut orang-orang yang degil, yang bodoh adalah pada saat kita tahu apa yang benar, tapi lebih memilih mempercayai kebohongan. Kita tahu kebenarannya, bahwa memikirkan hal-hal yang tidak baik akan membawa dampak yang tidak baik dalam kehidupan kita. Tapi degilnya, bodohnya kita adalah kita terus-menerus membiarkan pikiran kita dipermainkan dengan hal-hal yang negatif. Maka kita disebut bodoh, disebut degil hati. Udah tahu kebenarannya, tapi terus-menerus memilih mempercayai kebohongan di dalam kehidupan ini. Itulah sebabnya ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang tumbang dalam perjalanan kerohanian mereka, saudara-saudara. Ya, berjatuhan, tidak mencapai garis finish yang diinginkan oleh Tuhan. Ya, kenapa demikian? Karena mereka tidak mau, ya, mengamalkan kebenaran yang mereka tahu. Pengertian mereka sedemikian gelap, mereka telah jauh tersesat ke dalamnya. Ya. Orang yang tersesat itu bukan tidak tahu kebenaran. Mereka telah diberitahukan apa yang benar, tapi dari waktu ke waktu terus memilih mempercayai apa yang bohong. Ketika iblis menaburkan kebohongan, dia lebih menikmati itu. Berapa banyak orang yang menikmati rasa sakit hatinya, menikmati kebenciannya dalam hidup ini, saudara. Ya. Pikirannya menjadi sedemikian gelap karena dia terus-menerus menikmati rasa benci. Kebencian kan itu ketika kita terus menikmatinya. Saya bilang menikmati karena kebencian dapat dinikmati loh. Ya. Orang yang menikmati kebencian adalah orang-orang yang mengharapkan hal-hal buruk terjadi kepada orang-orang yang dia benci. Betul enggak? Dan itu terus dinikmati dalam pikiran. Dia mengharapkan hal-hal yang buruk. Saya mau kasih tahu, membenci itu kan sama seperti minum racun ya. Kita yang minum racun, tapi kita berharap orang yang kita benci yang mati. Ini juga adalah kebohongan yang terus-menerus kita nikmati. Ya. Saudara, Tuhan telah menyampaikan kebenarannya. Dan itu yang perlu dipegang. Sekarang disiplinkan pikiranmu. Ya, pikiranmu harus lebih kuat bahkan dari perasaan. Jangan biarkan hidupmu dipimpin oleh perasaan. Hidup dipimpin perasaan, ribetnya minta ampun. Ya, jangan dipimpin oleh perasaan, tapi dipimpin oleh pikiran yang telah didisiplinkan oleh kebenaran firman Tuhan. Ya. Karena perasaan ini area yang bisa dipermainkan oleh setan loh. Iya kan? Kadang-kadang kalau perasaan kita lagi ya kan? Lagi up begitu, maka kadang-kadang tak masuk akal perjalanan kehidupan kita. Kita kan pernah mendengar istilah cinta itu buta, ya kan? Cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Kenapa? Karena perasaan yang membuih, yang mendidih, membuat pola pikir lumpuh. Allah memberitahukan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden bahwa jangan menyentuh buah terlarang itu. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kenapa? Karena kalau mereka menyentuhnya, maka tentu saja mereka akan mati. Itu kebenaran yang Allah sampaikan.
Tiba-tiba iblis datang dengan kebohongannya. Iblis berkata, tidak, kamu tidak akan mati. Justru ketika kamu makan buah ini, kamu akan jadi sama dengan Allah. Perkataan iblis itu masuk dalam pikiran. Kemudian mulai mereka kelola, renungkan. Jadi seperti Allah. Wow. Ya. Kemudian lebih lanjut lagi mereka merenungkan. Mohon maaf saudara. Mereka mungkin renungkan begini. Apakah ini alasannya Allah tidak ingin kami makan buah terlarang? Karena Allah tidak ingin kami menjadi sama seperti Dia. Kemudian pikiran itu lebih jahat lagi. Apakah Allah takut tersaingi? Ya. Maka mereka pun mengulurkan tangannya kan. Mengambil buah itu makan untuk diri mereka sendiri. Dan apa yang terjadi? Apakah mereka jadi sama seperti Allah? Tidak. Alkitab mengatakan kemuliaan Allah diambil daripada mereka. Ya, kemudian mereka tahu bahwa mereka dalam keadaan telanjang. Orang yang degil, ya, adalah mereka yang bukan tidak tahu kebenaran. Mereka tahu kebenaran, tapi mereka lebih memilih yang namanya kebohongan. Saudara, mari, ya, jangan jadi orang-orang yang dia tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Saya selesaikan khotbah saya ayat 19 ya. Saya masih ada 2 menit lagi. Perasaan mereka telah tumpul. Nah ini. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Jadi orang itu kalau tidak mengenal Allah, selain pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap. Yang ketiga, perasaan jadi tumpul. Ini perasaan tumpul ini tingkat paling tinggi. Makanya ada orang-orang yang bahkan bikin dosa. Dia tidak rasa menyesal dengan dosa itu. Saya tadi kan cerita bagaimana ada seorang pria yang membunuh seorang anak kecil. Sudah tahu ketika dia ditangkap oleh polisi, dia cengar-cengir saja. Dia tertawa, rasanya dia puas dengan perbuatannya. Dan dia cengar-cengir di hadapan ya orang tua daripada anak yang dia bunuh. Seolah-olah dia tidak pernah menyesali perbuatannya. Itulah sebabnya kenapa orang tua daripada anak itu balas dendam kan. Cengar-cengir dia bisa ketawa sesudah membunuh. Ini orang-orang yang perasaan mereka telah tumpul. Ada orang yang melakukan kejahatan dan mereka bangga dengan itu. Sekarang kan orang-orang yang bikin dosa mulai pada bangga kan dengan semua dosa yang mereka lakukan. Bahkan mereka tampil di publik seolah-olah itu merupakan sebuah pencapaian kehidupan. Seolah-olah itu merupakan sebuah prestasi. Ini tingkat paling tinggi dari orang-orang yang tidak mau berperang dengan pikiran-pikiran negatif. Lama-kelamaan Alkitab mengatakan Tuhan akan menyerahkan mereka kepada keinginan mereka. Dan pada saat itu terjadi maka perasaan akan mulai tumpul. Tidak ada urat malunya melakukan dosa, ya. Tidak ada rasa malunya, ya. Melakukan dosa begitu enteng, seolah-olah itu adalah sebuah prestasi, saudara. Nah, kalau sudah begini kan bahaya, ya. Makanya kenapa zaman sekarang ada pelakor-pelakor, ya, perebut laki orang, ya, yang berani saudara melabrak istri sah. Bahkan dia tanya sama istri sah, ini bagaimana status saya dengan suamimu? Gila enggak? Gila. Dia ngomong lagi, suami kamu itu sudah tidak mencintai kamu. Dia lebih memilih saya daripada kamu. Kalau saya jadi kamu, saya ceraikan dia saja. Biarkan suamimu menikah dengan saya. Sudah lihat ya. Saya ngomong begini saudara-saudara karena saya pernah membaca WA pesan dari seorang pelakor kepada istri Sal. Bahkan dia mengejek-ngejek fisik daripada istri Sah. Ya. Dia mencoba untuk menyakiti hati dari istri Sah. Ini kelakuan Penina kepada Hana nih. Ya, perasaan mulai tumpul. Ya, tidak ada rasa malunya merebut suami orang dan dia pikir itu adalah sebuah prestasi. Dan dia pikir dia lebih cantik daripada istri sah, saudara-saudara. Nah, ini berawal dari mana? Dari pikiran. Maka sekali lagi, ya, menyudahi firman Tuhan di hari ini. Jangan biarkan pikiran jadi liar, ya. Biarkan pikiran kita ini dikontrol oleh firman. Jika ada benih-benih pikiran, iblis mulai menelurkan ide-ide jahat dalam pikiran. Lawan itu dengan firman. Jangan perbiasakan pikiran kita itu kemana-mana, ya, supaya engkau memiliki kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, supaya ada damai sejahtera dan engkau bisa menuai berkat-berkat kemurahan Allah di tengah-tengah kehidupan saudara. Amin.